Yang gua sayangkan di sini, gua udah seneng sebetulnya. Ini berubahnya total banget untuk di bagian back system Array Geyser ini, karena ini salah satu carrier favorit gua juga karena gua pernah pakai ke Kerinci. Cuman di sini untuk cara setting di bagian solder strapnya ini membingungkan menurut gua dan cenderung susah untuk cara settingannya. Gua kasih lihat di sini. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini adalah carrier array terbaru. Sebetulnya lebih tepatnya ke upgrade version sih. Ini adalah carrier array Geyser 60 liter yang EDV-nya. Sebetulnya untuk Geyser 60 liter ini pernah ada sebelumnya di Array Outdoor Gear. Bahkan gue pernah ngetes ke Gunung Kerinci kayaknya 2 tahun yang lalu. Gue pakai tuh carrier array Geyser yang dulu ke Gunung Kerinci, dan lu bisa tonton videonya, lu bisa ngeliat juga penilaian gua kayak gimana ketika dipakai ke atas gunung untuk carrier Geyser. Nah, untuk carrier Geyser yang ini kayaknya mengalami upgrade version, khususnya di bagian back systemnya. Nih bisa lihat sedikit-sedikit. Jadi back systemnya sekarang tuh berubah total dibandingkan carrier array Geyser yang dulu. Perubahan yang signifikan itu ya di bagian solder strapnya ini bisa disetting sekarang, dan di bagian pemakaian lapisan busa dan pemakaian busa-busanya pun kelihatannya dirubah total oleh Array Outdoor Gear. Nanti gua bahas lebih lanjut di perubahan total yang terjadi di bagian back systemnya ini. Terus yang dirubah itu kelihatannya harganya pun lebih mahal sekarang. Untuk harga Array Geyser 60 liter ini yang EDV ini 799, ya 800.000 kurang 1.000 rupiah lah untuk yang terbaru ini. Untuk harga yang lama kalau nggak salah di 500 ribuan atau 600 ribuan, kalau sekarang hampir menyentuh 800 ribuan. Nanti kalau memang ada pilihan-pilihan warna akan gua kasih lihat juga untuk Array Geyser EDV yang terbaru ini. Untuk ukurannya masih sama di 60 liter, berarti kalau emang lo nantinya pakai carrier ini ya bisalah 3 sampai 4 atau 5 hari lo ngedapetin durasi waktu ketika pakai carrier ini. Untuk berat kosongnya silakan lo lihat aja, udah gua timbang ulang berat kosong Array Geyser EDV 60 liter ini. Sekarang kita lihat pemakaian bahan yang ada di carrier ini. Kalau lu lihat secara detail di sini, ini pakai bahan nilon, dan di sini kayak ada semacam corak segitiga gitu. Terus ada garis-garisnya juga. Terus ada yang berbeda di bagian bawahnya sini. Selain corak yang tadi gue liatin, terus ada beberapa titik-titik, atau lebih tepatnya titik-titiknya ini ngebentuk kotak-kotak sih di atas, di tengah, dan ke bawah sini. Bagian kiri sama, di bagian kanan juga sama di sini. Dan untuk bahan yang selanjutnya, bahan yang lebih tebal di bagian paling bawahnya. Ini gua ini dulu. Nah, ini gua copot dulu kali ya untuk si matrasnya biar enak. Nah, bahan yang selanjutnya itu dikombinasikan dengan bahan yang tebal juga di sini. Ini kemungkinan pakai bahan nilon juga, cuman lebih gede kerapatannya nih untuk bahan yang berwarna hitam ini, karena memang harus tebal bahan di bawah sini, karena bahan yang ada di bawah sini sering bergesekan, bersentuhan dengan tanah, akar, dan bebatuan. Jadi kalau dari segi bahan ini pakai bahan-bahan yang solid sih menurut gua untuk jangka panjang. Ini cocok lah untuk ekspedisi lo ketika lo ke beberapa gunung-gunung di Indonesia. Kelihatannya kalau dari bahan sih mirip-mirip dengan yang dulu, pakai bahan nilon kayak gini. Sekarang gua bahas di bagian kepala carrier-nya dulu. Kepala carrier bagian depan itu ada logo Array berwarna putih di sini, di bordir kelihatannya. Terus kalau kita ke samping kanan sini tuh ada bahan elastis di kanan sini. Jadi ketika lu melakukan packing yang agak over kayak gini, dia bisa melakukan peregangan di sebelah kanannya dan di sebelah kiri juga. Nah, ini peregangannya lumayan sih karena ada bahan elastis di sini. Terus dari bagian belakang kayak gini tampilannya. Untuk di bagian kepala carrier-nya itu ada bakal di bagian kiri dan kanan. Ini menandakan si kepala carrier-nya ini bisa dibuka, dan mungkin ada fitur nanti kita lihat juga. Terus kita bahas ke pocket di bagian top lid-nya. Jadi pocket di bagian top lid-nya ini lumayan besar sebetulnya. Jadi pola yang ada di sini tuh menunjukkan volume dari pocket yang ada di bagian top lid-nya. Gue buka, di sini gue coba simpen untuk kotak P3K gue yang lumayan besar sebetulnya untuk kotak P3K-nya. Dan di sini cukup. Jadi ruangan ketika tidak diisi barang apapun itu top lid-nya
segede gini aja. Untuk ukuran carrier 60 liter sih cukup, tapi memang ada beberapa carrier yang punya ruangan top lid yang lebih besar dibandingkan ini. Ini terbilangnya cukup aja gitu, nggak gede-gede banget. Ada beberapa carrier dari Array juga bahkan yang memang lebih gede untuk ruangan top lid yang lu dapetin nantinya. Kalau ini ya cukup aja gitu. Sekarang gua akan buka untuk kepala carriernya, karena memang di sini ada 2 bakal. Jadi kepala carriernya ini bisa dibuka kayak gini, bisa lu copot kayak gini. Kita lihat ada fitur apa aja. Ini bagian luarnya. Untuk di bagian dalamnya ini ada pocket lagi ya. Jadi untuk di dalamnya ini ada 1 pocket lagi menggunakan resleting penutupannya dan pakai bahan elastis di sini. Ini pakai bahan mesh dan meshnya ini enggak mesh kaku tapi pakai bahan mesh elastis. Dan di sini kenapa akhirnya ada 4 bakal kayak gini nih? 4 bakal kan biasanya untuk bakal bagian belakang itu nggak bisa fleksibel dibuka kayak gini. Karena ketika lu lihat di bagian dalam ini dikasih 2 tali. Ini dikasih 2 tali yang bisa lu pasang nantinya. Mungkin nantinya lu pasang di pinggang kayak gini, di depan mungkin, atau di belakang mungkin, atau di posisi kayak gini mungkin. Ini bisa banget digunakan sebagai tas pinggang lu karena memang dikasih tali di sini. Memang sengaja oleh Array dikasih di sini karena ketika nantinya lu mungkin melakukan summit ke puncak gunung, lu nggak perlu membeli tas summit lagi karena memang bisa menggunakan kepala carrier yang ada di Array Geyser ini. Ya, jadi hitungannya lebih irit dan efisien juga lah. Kepala carriernya itu bisa digunakan sebagai USB kayak gini. Walaupun kalau kita ngelihat di carrier-carrier merek lokal ya, untuk fitur kayak gini itu kayak udah kalah saing menurut gua dengan carrier-carrier lokal lainnya kayak mungkin Bogabo, terus Green Forest. Mereka sama-sama include untuk tas summitnya, tapi memang tas summitnya itu bisa dijadikan sebagai daypack gitu, bukan hanya sekedar waist bag kayak gini aja. Untuk pemakaiannya pun ya lebih enak, namanya juga daypack, bisa menyimpan beberapa barang yang agak banyak. Bahkan ada yang ngasih 10 liter untuk ukurannya, jadi ya tinggal lu sesuaikan aja. Tapi memang perlu catat juga, nggak semua kepala carrier itu bisa dijadikan waist bag kayak gini. Jadi ini tetap jadi satu kelebihan yang perlu pertimbangkan lah ketika lu memilih carrier lain dibandingkan carrier ini. Terus kita lihat penguncian di akses utama carrier ini. Pengunciannya itu di bagian belakang ini ada telewebbing untuk nantinya membantu mengunci atau membuka kuncian dari akses utamanya. Terus di sini pakai mode serut, tinggal dibuka aja. Kalau emang mau ngebuka, tinggal tangan kanan pegang tali webbingnya ini, tangan kiri tinggal buka kayak gini. Jadi untuk membantu atau memudahkan membuka, ditambahkan tali webbing di sini. Kalau kita lihat di sini ada lebihan kain yang lumayan ya, tapi di sini kemungkinannya untuk lebihan kainnya ini bukan up size atau bukan tambahan size, tapi difungsikan untuk menutup lebih rapat di akses utamanya. Dan di sini nggak ada penguncian ganda ya, hanya ada 1 tarikan menggunakan mode serut di sini. Biasanya itu ada tali webbing yang ngebentang dari belakang ke depan itu untuk lebih merapatkan lebihan kain yang ada di akses utamanya. Kalau ini nggak ada. Makanya wajar banget tadi ketika ditutup oleh kepala carrier yang ada di sini, itu masih ada kain-kain dalam ini masih kelihatan. Ini gua coba pasang dulu ya. Dan ketika gua lihat-lihat kepala carrier Array Geyser ini kecil ya dan tidak menutup secara sempurna di bagian atasnya. Ini udah gua tarik full di bagian depan sini nih. Di bagian depan sini, ini bagian depan sini masih ada kelihatan kain di bagian dalamnya nongol-nongol dikit tuh. Ya bisa lah ini kita tutup. Tapi untuk di bagian kiri sini kain dalamnya itu kelihatan, terus bagian kanan juga kain dalamnya kelihatan walaupun bisa ditutup di sini. Terus bagian belakang yang kelihatan banget di sini tuh. Ini nggak bisa gua kencengin lagi karena memang udah full nih. Bakal yang ada di sini udah gua tarik. Ya tinggal lu nanti rapihin aja lah. Jadi memang carrier ini tipikal kepala carrier yang terbilangnya kecil. Nyamannya dan enak dilihatnya itu memang packingnya secukupnya aja. Jangan sampai terlalu over ke bagian atas. Terus kita bahas di bagian depannya ini. Di bagian depan carrier ini punya front pocket yang lumayan gede sebetulnya. Front pocketnya itu dikunci oleh bakal di bagian tengah sini. Dan ini perlu lu catat juga untuk pemakaian bakalnya ini pakai bakal yang bagus banget. Terus untuk pemakaian tali webbingnya juga bagus. Lebih bagus dibandingkan yang Toba kemarin yang gua rasain di sini. Tapi ada beberapa tali webbing yang beda di sini sih. Nanti seenggaknya untuk bagian depan sini tuh pakai tali webbing yang bagus dan enak juga ketika lu gunakan nantinya.
Dan di bagian front pocketnya ini ada tali webbing yang dilipat, dijahit kayak gini. Ini kelihatannya untuk lo mengangkat carrier-nya bisa menggunakan handle yang ada di depan sini. Sekarang kita lihat untuk ukuran front pocketnya. Front pocketnya ini ada 3 penguncian di bagian tengah, di bagian kiri sini, dan di bagian kanan sini. Nah, di bagian kanan sini. Di sini gua simpen flysheet ukuran 4x6 dan cukup banget di situ. Dan kalau lu lihat dari kanan sini, untuk front pocketnya ini salah satu front pocket yang punya ruangan yang lumayan gede menurut gua. Terus ada tambahan volume di bagian kanan dan kiri sini. Karena biasanya di front pocket itu ada yang pakai front pocket bahan mesh elastis. Kalau ini pakai bahan utamanya dan tebel juga di sini. Tapi biasanya untuk front pocket yang pakai bahan utama dan tebel itu nggak terlalu gede ruangannya. Kalau ini tetap terasa gede karena memang ada tambahan ruangan di kanan dan di kiri sini. Jadi untuk ukuran flysheet 4x6 di sini masih cukup banget. Nah, tinggal dikunci dari sini. Sini sama dari sini. Dan ruangan front pocketnya itu dari atas sini sampai ke bawah sini. Nah, tali pengencangan front pocketnya itu bisa difungsikan untuk lu menyimpan trekking pole kayak gini. Karena nggak dikasih holder khusus, tapi memang kelihatannya Ari sengaja untuk holdernya itu biar nggak terlalu banyak, ya digabung aja dengan pengencangan front pocket yang ada di sini. Dan terasa lebih kokoh dan nggak mudah untuk terlepas juga sih ketika difungsikan untuk tali front pocketnya ini untuk dijadikan sebagai holder trekking pole di sini. Dan untuk kaki trekking pole-nya seperti biasa di sini pakai tali webbing juga di bagian bawah. Gue suka sini untuk penempatan trekking pole-nya, holder atas dan bawah ini pas gitu. Jadi si trekking pole-nya pun minim guncangan atau bahkan untuk terlepas itu ya agak susah aja. Dan ada 2 untuk penyimpanan trekking pole di kiri dan di sebelah kanan sini. Dan di bagian tengah sini bukan hanya ada front pocket aja, tapi ada quick access yang gede banget. Lu bisa lihat ada resleting dari kanan sini tuh. Dari kanan sini resleting sampai ke bawah sini dan sampai ke kiri sini. Kita lihat biar lebih jelas untuk quick accessnya. Gue buka dulu untuk matras lipat yang ada di sini. Terus gue tidurkan dulu untuk carrier-nya. Ini gue copot juga deh biar kelihatan enak. Nah, sekarang kelihatan jelas banget ada resleting dari ujung sini sampai ke bawah sini dan nyambung ke sebelah kiri sini. Kita buka dulu untuk tali kompresi di sebelah kanan dan di sebelah kiri sini agar quick access-nya ini bisa dengan mudah terbuka. Kita lihat untuk ukuran resleting yang ada di quick access-nya dulu. Untuk ukurannya sih terasa lebih gede ya dibandingkan yang front pocket ini. Oh, sama ternyata nih. Oh, beda sedikit nih. Jadi untuk ukuran resleting yang ada di quick access-nya ini lebih besar sedikit dibandingkan yang ada di top lid-nya mungkin atau bahkan di bagian pocket hip belt-nya. Sekarang gue buka dulu dan di sini pakai puller dan ini merek resleting itu pakai kakak, aman. Kita buka. Jadi ketika nantinya lu pakai carrier ini dan lu mau mengambil barang-barang yang posisinya itu di tengah atau bahkan di bawah yang mana susah dijangkau ketika lu ngambil dari bagian atas, lewat quick access ini aja. Dengan mudah lu ngedapetin barang-barang yang ada di bagian dalam carrier ini. Kayak yang gua lihat di sini, ini sleeping bag bisa langsung gua akses. Terus di sini kalau lihat lagi ada persediaan air minum gua, ukurannya itu 2 literan. Terus ada tenda gua, bahkan tenda gua bisa gua langsung ambil. Terus di sini pakaian ganti gua, terus tinggal bagian atas itu yang mana bisa diakses dari bagian atas juga ada nesting, terus ada kompor, terus ada persediaan makanan mentah di bagian atasnya. Jadi enaknya memang ketika lu punya quick access yang gede kayak gini, gua sih sering melakukan packingnya ya kayak yang lu lihat sekarang. Posisi tenda itu selalu paling bawah. Kalau nggak ada quick access kayak gini, ketika nyampe area camp, untuk mengambil tenda itu agak ribet karena harus mengeluarkan barang-barang di bagian atas dulu. Karena carrier ini ada quick access yang gede, untuk mengambil tenda ketika gue nyampe area camp, ya tinggal dibuka aja quick access-nya, bisa langsung kegapai untuk tenda yang ada di bawah ini untuk posisinya. Tapi memang kekhawatirannya untuk carrier-carrier yang punya quick access kayak gini tuh umur dari resletingnya.
kalau ngelihat pemakaian dari mereknya kakak ini sih harusnya awet ya. Nanti kita lihat kalau memang ada kerusakan akan gua update lagi di Instagram gua mungkin. Sejauh ini masih aman tentunya karena memang belum dipakai sama sekali ya. Semoga dalam jangka panjang untuk resletingnya kakak yang dipakai di sini akan panjang juga umurnya. Ya biar kita nyaman aja ketika terus-terusan pakai fitur Quick Access ini. Semoga resletingnya pun mendukung untuk pemakaian jangka panjang. Nah, sebetulnya Quick Access itu tantangannya ketika menutupnya nih. Apakah menutupnya ini akan mudah? Biasanya kalau resletingnya gede banget tuh akan mudah juga. Gua tutup dari sebelah kiri sini. Ini sambil dipertaruhkan juga nih kualitas resleting yang ada di sini. Memang baiknya itu ya ditutup dulu untuk resletingnya baru kita packing ulang. Tapi kan kita pengen cepet ya. Jauh ini masih aman, gak ada yang slip. Harus sabar dan pelan-pelan kayak gini aja. Biar resletingnya juga tetap awet dalam jangka panjang. Mudah sih sejauh ini, aman menurut gua. Karena ada beberapa carrier yang punya Quick Access kayak gini dan ada yang tidak memakai mereknya kakak juga untuk resletingnya. Kadang susah untuk menutupnya lagi. Untuk membuka sih mudah, tapi kalau carrier ini sih terbilangnya mudah banget dan lancar banget menurut gua untuk penutupan di bagian Quick Access-nya. Nah, ini posisi dalam carrier-nya ya. Gua buka dari Quick Access, jadi langsung kelihatan enaknya. Di sini ada resleting untuk lo ngebersihin frame-nya mungkin, pokoknya ngebersihin bagian dalam bisa dijangkau dari sini. Dan ini ada sekat untuk water bladder dan sekatnya ini tanpa gantungan water bladder ya. Nah, ini gue contohin ada water bladder ukuran 2 liter. Jadi kemungkinannya ketika tanpa water bladder ya langsung dimasukin. Masuk kayak gini aja. Dan kalau misalnya ada water bladder sih bisa ngegantung kayak gini nih. Biar bagian bawah itu masih bisa diisi barang-barang lain. Kalau ini berarti ya langsung kayak gini aja untuk penyimpanan water bladdernya. Dan yang dari tadi ketutup oleh matras lipat sebetulnya di bawah tulisan Geyser 60 liter ini ada EDV series. Untuk EDV series itu ada di Toba EDV, terus ada Geyser EDV juga, kalau nggak salah yang horizon juga deh. Di bagian paling bawahnya ini ada ruangan untuk menyimpan rain cover. Kita lihat rain covernya apakah sama aja dengan yang dulu-dulu atau gimana gitu. Terutama dari tampilan gambarnya ya. Kelihatannya masih sama aja nih. Gue sebetulnya masih nunggu-nunggu tuh penampilan baru dari rain cover Are Outdoor Gear. Terutama sih di carrier-carrier premiumnya ya. Kalau carrier-carrier yang kayak gini sih yang bukan premium ya masih oke lah kita ngedapetin. Jadi penampilannya kayak gini. Ini nggak bisa menutup secara sempurna karena ada tracking pull yang menghalangi. Tapi kalau gambaran ketika dipakai tanpa tracking pull ya kayak gini lah. Tulisannya masih sama aja, cuman ada logo Are Adventure di sini. Jadi itu berarti ketika lu memakai rain cover ini dengan adanya tracking pull sih tidak bisa menutup secara sempurna ya. Karena terbilangnya pas banget nih untuk ukuran rain cover yang ada di carrier ini. Nah, dari tadi kan gue pasang nih untuk matras lipat yang ada di sini. Ini sengaja kalau memang lu selalu membawa matras karet atau matras aluminium foil atau matras lipat kayak gini, bisa banget disimpan di sini. Yang dari tadi awal video ini gue contohin karena masih cukup banget. Tapi memang tali webbingnya ya dikasih pas banget juga. Tuh, nggak ada lebihan lagi untuk kita mengencangkan nih. Jadi ketika lu menyimpan matrasnya lebih gede dibandingkan ini, untuk diameternya kemungkinan agak susah dan agak maksa aja. Karena untuk matras lipat ini aja udah pol nih. Bisa dikencangin, mungkin harus ditekan pelan-pelan kayak gini. Tapi ya sisaan tali webbingnya nggak terlalu panjang-panjang banget lah. Cuman segini aja. Sekarang kita bahas ke bagian kanan dan kiri sini. Sekarang gua akan bahas di bagian kanan dan kiri. Kayaknya sebelah kanan dulu karena ada perbedaan di sebelah kanan dan sebelah kiri sini. Sebelah kanan sini, ketika tadi lu ngeliat tenda gua di bagian dalam, untuk frame-nya itu nggak gua simpen di dalam, tapi gua simpen di luar carrier. Disimpannya di side pocket kayak gini. Untuk lu yang sering nonton channel gua sih selalu tau lah. Ketika gua packing itu pasti frame-nya disimpan di luar kayak gini. Dan ketika gua simpen di carrier
Area geser ini sih pas dan cocok juga. Yang gua suka itu di tali kompresinya. Dia pakai 2 tali kompresi di atas dan di bagian bawah sini. Jadi ketika gue nyimpen frame kayak gini, gue ngerasa aman karena pengunciannya bener-bener pas juga, nggak mudah terjatuh untuk frame gue yang disimpan di side pocket ini. Dan kalau lihat secara detail di sini, di bagian side pocket bawahnya nih, ini pakai bahan yang lebih tebal. Jadi ketika gue nyimpen frame yang lumayan tajam di sini, nusuknya itu bukan ke bahan-bahan elastis, tapi bahan utamanya di sini. Jadi nggak terlalu khawatir untuk jebol duluan. Karena ada 2 bahan yang dipakai di side pocket sini. Ada bahan utamanya di bagian bawah, terus ada pakai bahan mesh yang elastis di sini. Ini mesh elastisnya tebel sih. Ada beberapa carrier yang pakai mesh elastisnya itu ya tipis banget. Jadi terasanya ini rentan banget untuk robek gitu. Kalau ini terbilangnya tebal dan ya terasa solid lah. Di bagian side pocket bawah dikasih tali kompresi lagi. Ketika lo nyimpen tumbler minum pasti aman juga di sini. Tapi ada sedikit perbedaan side pocket yang ada di carrier ini dengan carrier area yang pernah gue review. Kalau lo lihat secara detail di sini nih, si side pocketnya itu menerus loh ke bagian hip belt sini. Khususnya side pocket yang pakai bahan jaring elastis tebal di sini. Jadi ketika bahan meshnya ini menerus ke bagian hip belt, ini menghasilkan pocket untuk lo menyimpan barang-barang kecil di sini. Mungkin cemilan atau headlamp bisa disimpan di sini. Cuman hati-hati, di sini memang sengaja desainnya itu bolong di bagian bawah sini. Tapi lumayan lah ada pocket tambahan di sini. Termasuk di bagian kiri juga. Nah, di bagian kiri sini sama persis lah, dari tali kompresinya, dari side pocket yang pakai bahan mesh elastis yang solid di sini, termasuk side pocket yang menerus ke bagian kiri sini. Yang ngebedain kiri dan kanan itu sebetulnya hanya lubang selang water bladder di sini. Jadi yang kanan itu nggak ada. Untuk yang sebelah kiri sini ada lubang untuk keluar masuknya selang water bladder di sini. Itu untuk pembahasan di bagian depan, atas, bawah, kiri, dan kanan. Sekarang kita ke pembahasan yang utama dari carrier ini. Karena memang ini yang dirubah total oleh area geser. Termasuk tadi juga tuh side pocket yang itu menerus ke bagian hip belt itu di carrier yang sebelumnya kayaknya nggak kayak gini. Oke, sekarang kita bahas di bagian back systemnya. Bisa lo lihat untuk penampilan back system area geser sekarang kayak gini. Beda banget dengan area geser yang sebelumnya itu. Gue tahu persis karena gue pakai ke Gunung Kerinci untuk yang area geser sebelumnya dan nggak kayak gini. Yang pertama, perubahannya itu di posisi busa-busa yang ada di carriernya itu berbeda dengan yang dulu. Gua kasih lihat nih untuk back system yang dulu tuh kayak gini. Ya lu bandingkan aja dengan yang sekarang, berbeda banget. Yang kedua, perbedaannya itu pemakaian busa utama di bagian shoulder strap, di bagian punggung dan di bagian hip beltnya pun terasa beda juga pemakaian busanya. Dan lapisan busa yang ada di sini pun terasa lebih empuk dan tebal juga. Entah itu di shoulder strap, di punggung, dan di bagian pinggangnya ini. Terus yang terakhir, perubahan signifikan yang ada di back systemnya itu, sekarang shoulder strapnya ini bisa disetting. Begitupun di bagian hip beltnya ini dirubah total di sini. Oke, kita bahas satu-satu di sini. Sekarang gua akan bahas di bagian shoulder strapnya dulu. Shoulder strapnya kayak gini. Dan di bagian paling atas ini ada tulisan XL. Dan di bagian tengahnya ini kelihatannya nama teknologinya mungkin Ergofit. Dan ada logo Are Outdoor Gear di sini. Tapi yang gua sayangkan di sini, gua udah seneng sebetulnya. Ini berubahnya total banget untuk di bagian back system Are Geser ini. Karena ini salah satu carrier favorit gua juga. Karena gua pernah pakai ke Kerinci. Cuman di sini untuk cara setting di bagian shoulder strapnya ini membingungkan menurut gua dan cenderung susah untuk cara settingannya. Gua kasih lihat di sini. Gua tidurin dulu untuk carrier ini. Nah, gua tidurin dulu kayak gini kali ya. Ini diganjel biar agak enak. Oke. Sekarang kita lihat untuk cara settingan yang ada di carrier ini. Perlu lu tahu, ketika gua setting tanpa ada barang-barang di dalam pun udah agak susah. Apalagi dengan diisi barang padat di dalam carriernya, ini akan
menambah susah lagi untuk melakukan setting yang ada di carrier ini. Jadi untuk cara settingannya itu lu tinggal tarik yang ergo fit di sini, buka kayak gini aja. Ininya dibuka juga nih bagian atasnya, kendorin aja, set kayak gini. Untuk melakukan settingannya itu di bagian bawah sini lu harus cabut. Nah, lu harus cabut di sini nih. Nah, jadi tali yang ada di atas ini ngikut kebuka di sini. Tuh, kebuka. Nah, setelah kebuka kayak gini, lu tinggal tentukan ukuran mana yang mau lu pakai di sini. Kalau gua tarik ke atas, ini ada ukuran M. Nah, ketika gua mau menggunakan ukuran M, tinggal masukin aja dari sini nih. Set, masukin dari sini, terus diambil dari sini. Tapi susah untuk masangnya. Nih, gua coba ya, gua pasang di sini. Oke, terus gua mau menggapai tali yang tadi gua masukin dari sini tuh sempit banget nih. Tuh sempit banget, paling segini doang bisa gue ambil. Terus gue mau tarik nih dari atas nih. Ini sempit juga. Tuh, nggak ngasih ruangan yang gede. Untuk tangan gue masuk ini agak susah juga nih. Tuh, susah nih. Nah, terus pasang kayak gini. Aman nih. M terpasang. Sekarang kita mau pasang L ya. Mungkin pasang L nih, karena L-nya ini ada di bagian dalam sini nih. Tuh, tengah-tengah sini. Ini pasang L itu susah gimana masukinnya. Bener-bener sempit banget ruangan di bagian tengah sini. Dan kemungkinannya ketika lu mau masang L pun nggak bisa. Karena ketika lu masang M, tadi ini masang M nih. Segini kan. Posisinya kayak gini nih, masang M. Posisi ujung dari solder strap ini ya di sini nantinya. Tapi ketika lu mau masang L, ini udah nggak bisa ke atas lagi nih. Bahkan M setengah pun ini agak harus maksa kayak gini. Jadi gue bisa bilang untuk ukuran M masih bisa lu setting, tapi untuk ukuran L, bahkan ukuran XL, ini nggak bisa disetting. Itu untuk settingan back systemnya, menurut gue disayangkan aja lah untuk settingan back system yang ada di carrier ini. Sekarang gue bahas di bagian hip belt yang ada di sini. Bisa lo lihat hip beltnya pun ketika pertama kali gua ngelihat hip belt ini bakalan meluk banget sih. Gue tertarik pemakaian busa yang ada di sini tuh akan kayak gimana. Oke, sekarang gua lihat dulu. Nah, kalau lo lihat secara detail ini hip beltnya ini kurang simetris sih. Yang pertama, lo lihat sebelah kanan dulu deh. Sebelah kanan sini untuk lebarnya segini dan rata lah ya untuk si bagian busanya. Tapi ketika lu lihat di sebelah kiri sini, ini nggak selebar yang kanan dan kelihatan ada busa yang menonjol di sini, nggak serata yang sebelah kanan sini. Karena dari ukuran jahitannya pun ini lebih kecil tuh, lebih kecil segini. Ini 4, ini 5 bahkan tuh ini segini nih tuh. Ini sempit nih. Jadi dari segi jahitannya ini kurang simetris dan kelihatan banget untuk bagian belakang ini agak offset juga tuh di bagian belakangnya. Kalau sebelah kiri sini nggak offset karena memang pas di sini. Itu yang pertama. Nah, hip belt ini sebetulnya kalau kita ngelihat di carrier luar negeri itu ada yang model kayak gini juga. Jadi hip belt ini ada dua bagian. Hip belt yang bagian tengah sini yang memang busa yang nantinya meluk ke bagian pinggang lu. Jadi yang nantinya meluk ke bagian pinggang itu ya busa yang di sebelah sini aja nih. Nah, jadi pelukannya emang kerasa banget, nanti gue jelasin deh ketika gue pakai. Nah, untuk hip belt yang belakang ini ya bisa nempel di belakang sini, atau di belakang sini, atau di tengah sini, bebas sesuai dengan lingkar pinggang lu nantinya. Jadi ada dua bagian hip belt, ada bagian belakang yang nantinya berfungsi untuk penyimpanan barang-barang, dan bagian depan sini yang berfungsi untuk memeluk pinggang lu nantinya. Akan gue contohin deh untuk pemakaiannya. Gue pakai dulu. Oke. Ini sekalian gue pakai dan sekalian nanti gue jelasin juga di bagian hip beltnya ini. Gue pakai dulu bagian hip beltnya. Sorry nih, gue lagi agak pilek. Tinggal tarik kayak gini. Terus di bagian tengah sini, dari dadanya,
Oh, ini belum ditarik, pantesan. Oke. Nah, kurang. Nah, ini untuk ukuran torso yang ada di carrier ini sebetulnya udah pas nih. Ukuran M yang tadi kita setting di bagian back systemnya itu sebetulnya udah pas. Bisa lihat aja nih posisinya. Bisa lihat aja. Cuman memang agak ngedorong ke belakang nih untuk kepala carriernya. Nggak nempel banget ke sini gitu. Agak ngedorong ke bagian belakang. Padahal ini untuk posisi packingnya udah gua sesuaikan tentunya. Yang menempel ke punggung itu yang tadi ada air, terus ada cooking set juga di dekat sini nih. Jadi untuk di bagian depan itu barang-barang yang ringan lah. Paling flysheet 4x6 itu tuh di bagian front pocketnya. Jadi agak ngedorong ke belakang, nggak nempel banget ke bagian punggung gua ketika gua pakai sekarang. Dari bagian shoulder strapnya aman untuk posisinya. Aman. Cuman memang di bagian shoulder strapnya ini ketika sekarang gua coba, terus kemarin gua coba juga, ini agak pegal sedikit di bagian ujung-ujungnya sini nih. Ini kan shoulder strap nih. Terus di bagian ujung sini dan ujung sini tuh agak pegal karena memang ini di bagian busanya ini nggak rata nih. Ini gua kasih lihat aja deh biar nggak lupa nantinya. Jadi di bagian busa shoulder strapnya ini nggak rata, tapi kayak ada bagian yang lebih tebal di ujung sini dan di ujung sini. Nih, sebagai bukti gua coba tekan, ini tuh kosong tuh. Kosong nih. Tapi di bagian sini padat, ini padat. Kayaknya agak melengkung gitu deh untuk busa yang ada di sini, sehingga di ujung-ujungnya itu terasa padat yang neken. Dan ketika kemarin gua coba jalan-jalan di sini sambil diisi beban kayak gini sih langsung terasa pegel nih di bagian pundaknya, terutama di ujung-ujung tadi yang gua kasih lihat. Di kanan ataupun di kiri sama aja. Dan nanti akan ada tes khusus untuk carrier ini nih, karena memang gua penasaran rasa gerah yang ada di bagian punggung gua ketika pakai back system ini. Karena pertama kalinya mungkin gue pakai back system dengan busa-busa yang dipakai di sini, gue penasaran gerah atau enggak. Kalau gerahnya bisa seperti apa dan apakah sama dengan busa-busa sebelumnya yang pernah gue pakai. Tapi prediksi gue akan lebih gerah back system yang ada di sini sih. Kalau ngelihat dari pemakaian lapisan busa-busa yang ada di carrier ini. Untuk di bagian punggungnya aman banget menurut gue. Busanya kerasa dan ada sedikit sirkulasi udara di bagian tengah sini. Dan di bagian yang paling enak menurut gue itu yaitu pelukan di bagian hip beltnya. Ini pelukannya itu bener-bener terasa lembut dan nggak sekeras di bagian shoulder strap bahkan. Jadi yang paling nyaman di carrier ini tuh di bagian back systemnya itu menurut gue di pelukan hip belt yang ada di sini. Ya lu bayangin aja nih, hip beltnya itu meluk dari ujung sini sampai ke bagian depan sini. Biasanya posisi hip belt itu ada di sini nih. Persis di hip belt bagian belakang sini nih, di sini. Jadi pelukannya itu hanya terasa di bagian depan aja. Tapi karena carrier ini di bagian hip beltnya ada dua bagian, di bagian tengah yang meluk, di bagian busanya. Ini enak banget. Terus yang kedua, ya pocket hip belt yang ada di lapisan kedua di sini. Jadi walaupun posisi hip beltnya ini nggak terlalu keras, jadi menurut gue di bagian hip beltnya ini sih salah satu bagian ternyamannya sih. Nah lapisan keduanya ini ya bisa lu sesuaikan aja. Lu mau posisikan lebih tengah sini bisa, lu mau posisikan lebih depan ke sini bisa, atau di tengah sini juga bisa. Tinggal lu tarik aja untuk talinya di sini. Dan ya seperti yang tadi gua kasih lihat, di sini ada pocket tambahan dan tetap ada pocket hip belt juga di kanan, di kiri dan di sebelah kanan sini. Ini favorit sih untuk pelukan hip belt yang ada di carrier ini. Oke, untuk gua kasih nilai kenyamanan di bagian back systemnya, tentunya belum bisa gua kasih tahu karena gua harus nyoba carriernya dulu. Tapi first impression untuk beban yang gua isi ini di 13 kilo ya, menurut gua di bagian shoulder strapnya ada yang sakit di ujung-ujung tadi yang gua liatin, di bagian punggungnya aman banget. Dan di bagian pinggangnya ini bagian yang paling nyaman menurut gua.
Kita lihat nanti untuk tes gua memakai area geser 60 liter ini yang EDV ini ke atas gunung mungkin, atau gua pakai trekking beberapa jam mungkin, itu akan gua update di Instagram gua. Lu tonton aja, lu follow aja Instagram gua, dan nanti akan gua update di Instagram, nggak ada di YouTube karena memang akan terpisah videonya. Sekarang gua akan ngomongin kelebihan kekurangan yang gua lihat yang ada di carrier area geser EDV 60 liter ini. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama yang gua rasain ya yang tadi gua sebutin juga di bagian back systemnya. Untuk pelukan hip beltnya ini terasa nyaman banget, bahkan paling nyaman di beberapa fitur di bagian back system yang ada di carrier ini. Karena memang ada dua bagian kan untuk hip beltnya, itu ada bagian poketnya dan ada bagian busa yang meluk ke bagian pinggang gua. Jadi ini salah satu bagian ternyaman di hip belt yang ada di carrier ini. Kelebihan berikutnya tentunya shoulder strap yang ada di carrier ini bisa disetting. Walaupun gue bisa bilang belum maksimal untuk cara settingan yang ada di carrier ini. Ya bisa melakukan settingan 1 atau 2 ukuran aja lah untuk saat ini. Ya semoga nanti bisa diperbaiki lagi atau di-upgrade lagi oleh area outdoor gear cara settingan yang ada di carrier ini. Kelebihan yang berikutnya tentunya kepala carrier yang ada di sini bisa dijadikan sebagai waist bag. Nggak semua carrier di bagian kepala carriernya itu bisa dijadikan waist bag kayak gini. Jadi bisa dibilang lu nggak perlu mengeluarkan lagi untuk membeli tas summit sih, karena kepala carrier ini bisa dijadikan sebagai tas summit juga. Kelebihan yang berikutnya, gua suka front pocket yang gua dapetin di carrier ini. Kenapa suka? Karena carrier ini punya front pocket yang terbilangnya luas, tapi pakai bahan yang kuat di sini, pakai bahan utamanya. Jadi nggak terlalu khawatir tergores dan mudah robek di bagian front pocketnya. Dan yang utamanya, ya bisa banget menyimpan barang-barang yang lumayan banyak di sini, bahkan untuk flysheet ukuran 4x6 pun masih cukup di sini. Kelebihan yang berikutnya, quick access yang ada di carrier ini bener-bener gede banget dan puas banget gua dapetin di sini. Perlu catat, nggak semua carrier punya quick access di bagian tengahnya atau bagian bawahnya. Dan nggak semua carrier punya quick access gede kayak gini juga. Dan untungnya lagi carrier ini pakai resleting merek KKK. Jadi untuk pemakaian jangka panjang, gue agak pede aja, nggak mudah rusak lah untuk merek KKK di sini. Kecuali kalau pakai merek yang tidak sebagus KKK mungkin ya agak ragu aja. Nanti gue update lagi ketika beberapa bulan mungkin apakah resletingnya rusak di bagian quick access ini atau enggak, mungkin malahan awet ya. Nanti gue update lagi beberapa bulan kemudian kalau memang ada kerusakan. Kelebihan yang terakhir ada tambahan pocket hip belt yang tadi gue liatin yang ada di bagian side pocket. Si meshnya itu menerus ke bagian pinggang, itu lumayan menyimpan barang-barang kecil ya, mungkin cemilan-cemilan manis bisa lu simpen di bagian pocket hip belt tambahan itu. Dan agak jarang juga tuh gua ngeliat di beberapa carrier lokal lainnya. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan yang ada di carrier ini. Kekurangan yang pertama adalah hip beltnya ini nggak simetris antara kiri dan kanan, itu nggak sama untuk ukurannya. Walaupun ketika tadi gua pakai sih nggak berpengaruh ke rasa pelukannya ya. Tapi kurang keren aja untuk bentuknya, lebih gede yang kiri, yang kanan itu terasa lebih kecil dan ada lipatan busa dari bagian dalamnya sehingga menonjol ke bagian luar. Kekurangan yang berikutnya, tanda ukuran untuk settingan shoulder strapnya tidak terlalu berfungsi menurut gua karena minimnya pergerakan di bagian shoulder strapnya. Paling cuman bisa dipakai yang ukuran M doang atau M setengah. Untuk ukuran L nggak bisa dipakai karena terbatas pergerakannya. Apalagi yang XL nggak masuk akal untuk dipakai karena harus bergerak kemana lagi nih untuk si shoulder strapnya. Sedangkan ukuran XL itu posisinya ada di atas. Dan cenderung susah bahkan untuk melakukan settingan di bagian shoulder strap yang ada di carrier ini. Terus kekurangan yang berikutnya di bagian dalam untuk penyimpanan water bladernya tanpa gantungan water blader. Jadi hanya disimpan di skatnya aja. Kekurangan yang berikutnya sebetulnya banyak yang mempertanyakan dan meragukan di bagian busa yang digunakan di carrier ini. Gerahnya akan seperti apa? Gue belum bisa komentar banyak terhadap gerah atau enggaknya pemakaian lapisan busa yang ada di back systemnya. Nanti mungkin akan gue update lagi di Instagram gue untuk mengetahui segerah apa back system yang ada di sini. Karena orang-orang ngelihat lapisan back systemnya aja udah membayangkan akan gerah ya. Nanti kita buktikan di lapangan akan seperti apa hasilnya. Oke, itu aja pembahasan area geser
ADV 60 liter ini yang pernah gua pakai ke Gunung Kerinci, tapi bukan yang upgrade version ini, tapi yang seri yang lama. Yang ini nanti mungkin akan gua coba juga ke atas gunung. Kalau emang lu ngerasa suka dengan carrier ini, lu sikat aja, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Atau sekarang di YouTube itu ada keranjang di videonya, bisa lu klik aja. Itu akan mendarat ke Shopee official juga dari Are Outdoor Gear. Oke, kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.